Dan kami lanjutkan diskusi kami di studio. Pemirsa, pada malam hari ini sudah hadir bersama saya Direktur Komunikasi PT Indonesia Indikator, Rustika Herlambang. Halo Mbak Rustika, selamat malam. Selamat malam Mbak Pi, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kita juga akan menyapa salah satu narasumber yang akan bergabung dari sambungan Zoom. Ada Direktur Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Praitno. Mas Adi, halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, baik Mas Adi, terima kasih sudah bergabung meskipun dari sambungan Zoom. Kita akan bahas lebih jauh bagaimana hari ini adalah penetapan nomor urut banyak daerah, banyak provinsi yang signifikan. Kita bahas dulu mungkin dari Jakarta yang juga ditunggu-tunggu. Ini urutannya menarik ketika Ridwan Kamil Suswono mendapatkan nomor urut 1, kemudian Pramono Anung Rano Karno mendapatkan nomor urut 3, yang akhirnya diselebrasikan di Tugu Proklamasi, dan Dharma Pongrekun dan Kur Wardana mendapatkan nomor urut 2. Saya akan ke Mbak Rustika terlebih dahulu. Jadi sejauh ini berapa signifikan nomor urut dalam masa kampanye, mungkin dari kacamata di sosial media? Ya, jadi sebenarnya nomor urut itu adalah sebuah mitos yang kemudian dimunculkan di media dan di media sosial gitu. Namun demikian para kandidat itu mereka berusaha dalam tanda petik ngeles gitu kan, nggak semua nomor urut itu sama gitu. Tapi ada beberapa yang dia sudah langsung menyampaikan bahwa saya kepingin nomor urut 2, dan itu terbukti seperti misalnya Khofifah gitu. Itu dia sudah ada beberapa yang dia menyampaikan dia pingin nomor urut 2 gitu. Tapi yang lain mereka banyak menyatakan bahwa tidak ada. Semua itu sama aja. Semua gitu. saja nomor urut Semua itu tidak berkaitan dengan gimmick kampanye atau mungkin jargon kampanye ke depan? Enggak, tapi kalau saya lihat dari beberapa yang grup kelompoknya Jokowi, Presiden Jokowi gitu, mereka menginginkan angka nomor 2 sebagai sebuah simbol kemenangan. Gitu? Betul sekali. Jadi kami itu melakukan satu research Mbak terkait dengan pilkada. Jadi pilkada tahun ini tuh cukup menarik gitu ya. Jadi atensi netizen terhadap pilkada tahun ini tuh luar biasa besar gitu. Jadi dalam September aja itu hampir 300.000 percakapan dengan engagement sebesar 2,480.000 dari total jumlah akun yang merespon itu 73.938, dan ini adalah salah satu jumlah yang besar. Dan kalau kita buka atau kita bedah nih ya gitu dari jaringan ini, itu ternyata terlihat bahwa isu terkait dengan situasi pilkada itu adalah isu tentang perang bintang. Jadi perang bintang itu berarti masuk ke provinsi mana? Perang bintang itu terjadi di level nasional, di mana nama-nama besar dalam tanda petik itu menjadi salah satu isu besar gitu. Dan itulah yang menjadikan kenapa nama-nama seperti di Jawa Tengah, di Jakarta gitu, di Sumatera Utara menjadi sesuatu yang sangat signifikan gitu. Terus kedua, itu ada faktor yang menarik yang kita melihat dari sisi angle media, atau media itu memframing bahwa Presiden Jokowi dan calon Presiden Prabowo itu punya peran yang cukup penting gitu dalam pilkada tahun ini gitu. Karena situasi pilkada sekarang kan berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Di mana pada bulan Oktober nanti akan ada perubahan kekuasaan gitu. Jadi media memframing bahwa apakah nanti ada peran dari kedua presiden dan presiden berikutnya, betul sekali. Itu adalah beberapa isu yang cukup menarik terkait dengan media. Kalau kita bahas sedikit soal Jakarta, data apa yang Mbak Rustika punya soal seberapa sengit pertarungan di lapangan dibandingkan dengan di media sosial, seperti apa? Ya, pertama adalah Jakarta adalah salah satu medan yang paling sengit gitu. Jadi kalau kita bicara soal mana sih pilkada yang paling rame, itu adalah nomor 1 Jakarta. Dan kedua, kenapa dia menjadi ramai? Karena di Jakarta itu ada kejutan gitu. Kejutannya apa? Karena munculnya Pramono Anung dan Rano Karno itu adalah nama yang di luar ekspektasi, dan hal itu mengakibatkan adanya dinamika dalam dukungan gitu. Kayak misalnya belakangan ini sudah mulai di framing gitu loh bahwa Presiden Jokowi ke arah Pramono Anung gitu. Jadi tarik menarik antara yang kemarin sudah diputuskan misalnya dari kubu Kim Plus dan di luar Kim itu pun ternyata masuk juga ke dalam arena pertarungan di DKI gitu, dan ternyata DKI yang paling seru gitu. Dan kemudian juga kenapa di DKI itu menarik, karena di sini itu ada banyak hal yang melibatkan gitu. Misalnya mulainya saling serang. Campaign negatif campaign itu juga mulai di DKI gitu. Dan antara kemudian, apa dan apa tuh Mbak saling serangnya? Atau mungkin ada keyword tertentu dari masing-masing paslon? satu jejak digital. Oke. Terus kedua adalah terkait sama bola. Jadi ternyata isu bola itu menjadi isu yang kemudian dimunculkan di dalam kandidasi di wilayah DKI Jakarta gitu. Dan kemudian di sisi lain sebenarnya ada sisi-sisi fleksibilitas gitu. Misalnya terkait sama nama. Rano Karno misalnya dia dikatakan bahwa dia
boleh menggunakan nama Sidul gitu, sesuatu yang sangat populer gitu kan. Nah kemudian di sisi lain juga kita melihat bahwa dinamika di media sosial pun sangat luar biasa gitu, di mana kedua figur ini berusaha semaksimal mungkin mereka meraih ceruk-ceruk terutama adalah Gen Z sama milenial dengan pendekatan-pendekatan yang pendekatan media sosial, pendekatan sesuatu yang menarik mereka gitu. Jadi ternyata nggak cuma tempur kampanye di lapangan, pertempuran di media sosial juga ternyata cukup sengit ya para paslon di Jakarta. Betul sekali. Jadi sebenarnya itu fenomena yang cukup menarik juga Mbak di tahun ini. Jadi kalau di Pilpres kemarin kita melihat bahwa ternyata dinamika di media sosial itu dia menentukan dalam tanda petik kemenangan Pilpres dan terutama platformnya adalah TikTok. Apa bedanya dengan Pilkada tahun ini? Ternyata semua terbanyak engagementnya itu masih di levelnya Instagram. Jadi secara postingan itu Twitter paling banyak karena dia mengomentari segala sesuatu yang terjadi pada saat itu. Nah, sementara secara engagement atau tanggapan orang, mereka paling banyak meresponnya di Instagram. Dan Instagram ketika bicara terkait sama pilkada adalah berbicara terkait dengan situasi yang terkait dengan seperti apa dinamika pilkada, seperti apa mereka tuh melakukan sosialisasi kebijakan dan sebagainya gitu. Jadi nggak cuma gimmick-gimmick, lebih kritis untuk melihat program visi misi masing-masing paslon. Betul gitu sekali. Ya, nah, Gen Z yang kita cari itu ternyata masih 6%. Masih didominasi sama milenial sama generasi X yang ternyata masih suka kritik-kritik. Ditahan di situ dulu, kita akan ulas kembali pemirsa, termasuk juga pertanyaan saya berikutnya ke Mas Adi. Ada lembaga survei yang sudah merilis RK dan Suswono menempati posisi tertinggi 51%, Pram Rano di urutan kedua 28%. Apakah mungkin dengan masa kampanye yang terbatas ini ada pihak yang mampu mengejar di Pilkada Jakarta? Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.